Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu ya. Sudah bergerilya ke Indramayu, alhamdulillah Ibu masih sehat. Indramayu dan Cirebon. Indramayu, Cirebon dan Kota Cirebon ya. Dan alhamdulillah juga Ibu masih bisa menghampiri pemirsa RCTV nih Bu, karena setiap harinya mereka menunggu Bu. Mereka sambil menunggu azan maghrib, menunggu juga tayangan Ibu nih, hari ini ada apa nih? Hari ini Halo ada pemirsa apa? RCTV dimanapun Anda berada. Ciayu Maju Kuning ya? Ciayu Maju Kuning. Tapi sekarang kan RCTV sudah digital Bu, artinya sudah bisa disaksikan seluruh Indonesia. Oke. Dan pemirsa saat ini kita sudah berada di Masjid Riyadul Badiah. Oke, di Blok Kandang Haur, Desa Babakan Jaya. Oke. Dan sudah hadir juga ini ada Bapak Ketua DKM-nya ya, Bapak Charmadi. Assalamualaikum ya Pak ya. Mohon izin Pak, mohon izin kami bersama dengan Ibu mau berkunjung ke masjid Bapak ya Pak ya. Terima kasih sudah disambut. Oke, baik pemirsa, seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti. Sebuah program yang akan selalu ditayangkan oleh Radar Cirebon Televisi setiap hari pukul 17.00 sambil menunggu Anda berbuka puasa. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya Ibu hebat nih, Ibu Dr. Ratnawati. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa sehat semuanya. Dan sudah hadir juga nih pemirsa, di sebelah kiri saya ada Bapak Ketua DKM dari Masjid Riyadul Badiah, Bapak Charmadi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak, kami sudah diizinkan untuk bisa mendatangi masjid Bapak nih ya, Riyadul Badiah ya Pak ya. Oke, di Desa Babakan Jaya. Oke. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya saya boleh menyapa dulu nih hadirin yang ada di masjidnya. Apa kabar semuanya? Yang sebelah sana suaranya mana? Apa kabarnya? Oh, ada suaranya. Dikira tuh ngantuk ya Bu ya, udah sore-sore begini nih. Oke ya. Terima kasih sudah hadir juga. Ini pemuda-pemudinya, bapak ibunya, alhamdulillah kita hadir, masih diberikan umur panjang oleh Allah, masih bisa menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-22. Oke, sebelum kita masuk program dan juga Ibu menjelaskan bahwasanya seperti apa sih hidup sehat, berpikir sehat, pola hidup yang baik di bulan suci Ramadan, saya boleh nanya dulu nggak ke anak-anak mudanya nih? Anak-anak mudanya kayak ketakutan ya saya Bu. Iya, udah jinak ya, tenang. Kalau bulan puasa biasanya buka takjilnya pakai apa? Yang putra dulu, pakai apa takjilnya? Air sirup, air es. Jangan asem. Oke, langsung tuh maghrib langsung makan sayur asem ya. Oh, luar biasa. Oke, yang putrinya biasanya kalau puasa takjilnya pakai apa? Es. Ya kompak dong. Es gitu. Gorengan. Oke, jadi di sini es, sayur asem, tadi sirup ya. Luar biasa ya. Kalau ibu-ibunya biasanya pakai apa Bu? Cendol. Lebih berat lagi. Mungkin kalau bapak-bapaknya biasanya takjil pakai apa Pak? Kolak ya. Oke, kalau bapak-bapaknya itu tergantung yang menyiapkan ibu-ibunya ya gitu. Oke, mungkin tadi Bu ya, kembali selalu kita mendengarkan bahwasanya di Indonesia, khususnya mungkin di Indramayu ini di Babakan Jaya ya Pak DKM ya, takjilnya itu memang nggak jauh dari es, nggak jauh dari sirup. Nah ini yang harus ini akan kita gali. Mungkin di sini ada Ibu Dr. Ratnawati akan menjelaskan, boleh nggak sih kalau langsung minum es, terus udah gitu boleh nggak sih langsung minum sirup yang warna merah-merah tuh, aduh seger banget ya. Oke, mungkin sebelumnya Ibu juga akan sedikit menyampaikan materi dulu ya Bu ya. Oke, mangga silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan diberi kekuatan untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Charmadi. Bapak Charmadi Bu.
sebagai Ketua DKM Masjid Riyadul Badiah. Kayaknya saya baru dengar namanya makanya ya. Jadi agak kagok ya. Barangkali kedatangan kami sedikit mengganggu kegiatan di masjid ini. Dan terima kasih kepada adik-adik milenial, mungkin bukan milenial ini ya, kalau di bawah ini, Bu. Di bawah 25 tahun itu generasinya sudah Z. Kalau milenial ini Mbak Desi dan teman-teman krunya yang milenial itu antara 25 sampai 40 tahun ya. Oke. Dan kalau yang di sana generasi seumuran saya Mbak Desi. Yang di belakang ini sudah lewat dari 40 dan 50. Ini generasi baby boomer nih yang menghasilkan anak-anak milenial seperti Mbak Desi dan ini mungkin cucu-cucunya ya gitu. Iya betul Ibu, makin muda-muda sekali. Ya, tadi pola makan anaknya sudah S. Yang Putri tadi apa Mbak? S juga kompak Bu. S juga. Yang ini sirup ada sirup. Jangan asem ya. Jangan asem ya. Nah itu pola yang diturunkan dari generasi baby boomer ini Mbak Desi. Iya betul. Jadi kenapa saya Pak Ketua hadir di sini? Karena saya ingin sedikit mencuci otak anak-anak muda ini. Kenapa? Agar generasi selanjutnya setelah generasi Z ini, putra-putri dari anak-anak kita yang tercinta ini nanti dihasilkan generasi yang lebih baik dari kita dan dari anak-anak yang ada sekarang. Kenapa? Karena pola makannya masih seperti sama gitu. Ada yang salah? Sebetulnya tidak, ya. Tetapi ada yang perlu diperbaiki. Kalau ditanya saya makanan apa yang sehat, semua makanan itu asalnya dari Allah itu sehat, kecuali yang diharamkan. Hanya saja kesininya itu kan banyak gaya ya, benar nggak? Banyak olahan. Ibu-ibunya juga jadi tambah mageran gitu ya. Bener beli? Kalau nggak ada apa-apa, anaknya ibunya malah repot dengan posyandu, dengan arisan, pengajian, anaknya suruh makan mie instan. Bener beli ku? Ya. Jadi saya ingin anak-anak itu kembali ke masa zaman saya kecil yang ibunya masak di rumah. Dan jangan jadi tabu. Anak-anak muda, pemudanya ini turun ke dapur. Kalau di luar negeri itu suami istri masak bareng itu Mbak Desi gantian. Hari ini istrinya, hari besoknya suaminya. Mereka kerja nggak? Pasti kerja gitu ya. Jadi Rasulullah membantu nggak di rumah tangganya Pak? Membantu sampai Rasulullah itu sendalnya putus aja menjahit sendiri gitu. Di sini bapak-bapak pulang dari mana langsung ya disediain. Jadi pola pikir kita anak-anak muda kita juga harus berubah karena mereka juga nanti suatu saat barangkali sampai bisa sekolah ke luar negeri itu mereka juga nggak kaget gitu dengan membereskan tempat tidur sendiri, makan juga membuat sendiri dan mereka juga paham makanan sehat itu seperti apa. Nah, di sini ada Ibu bagikan ya, ada 2 flyer. Ini sebetulnya Ibu hanya ingin menggugah bahwa sumber-sumber kita ingin makanan sehat itu gampang. Ibu contohkan ini sumbernya dari Instagram, ya, bukan dari buku-buku yang mahal. Sekarang itu buku juga sudah ada di internet itu dengan e-book ya, elektronik. Nah ini juga tentang informasi kesehatan. Ini saya juga ambil dari Kementerian Kesehatan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi sekarang tuh apa saja sudah gampang sebetulnya. Lalu kemarin mengatakan kalau ibu hidup sehat itu makanannya ini angel je Bu, bari larang ya. Saya orang Jatibarang Pak, jadi ngomongnya bisa Jawa.
Saya asli Indramayu sampai SMA saya di sini. Nah, di sini sebetulnya apa yang dimakan tadi, kolak, sayur asem, cendol, es, nggak ada yang salah gitu. Namun ada beberapa yang saat ini, contohnya seperti gula pasir, itu ada di yang hijau ini, yang tipsnya itu gula pasir saat ini yang ada. Kalau yang putih sekali itu biasanya sudah dirafinasi, ada pemutihnya. Saya ingin anak-anak generasi Islam ini, generasi muda Islam yang banyak di Indonesia, pada saat bulan Ramadan, hayu kita berubah cara hidupnya. Kenapa? Titik baliknya kita, sehat atau tidak sehatnya kita itu bisa dilihat di Ramadan ini. Kenapa? Karena seharusnya Ramadan itu kita sedang disiapkan oleh Allah di bulan Syawalnya itu lebih sehat. Tetapi kenyataannya yang saya alami waktu saya di Puskesmas, baik di Jawa, saya pernah PTT di Kuningan, saya pernah di Bekasi, di kabupaten kota, maupun saya pernah di rumah sakit di Indramayu. Polanya sama Mbak Desi gitu. Setiap habis bulan Ramadan, kembali harusnya fitri, kita umat muslim itu sehat karena sudah detox kelebihan makan kita selama 11 bulan. Namun kenyataannya lebih banyak yang sakit setelah bulan Ramadannya. Ada yang hipertensi, darahnya naik, gulanya naik, asam urat. Apa yang salah? Yang seharusnya pola makan itu 2 kali, tetapi kadang ditumpuk. Yang makan siangnya tidak makan, ditarik makanannya itu ditumpuk untuk berbuka puasa, dijejer tuh kayak gitu ya di mejanya. Bener Li? Ya, jadi harga naik, bapak-bapak juga harus cari tambahan uang buat 1 bulan. Padahal Allah itu sedang menguji kita untuk menahan hawa nafsu. Yang harusnya diperbanyak adalah amal ibadah kita. Jadi ibu-ibu, anak-anak, makan siangnya itu masukin ke kenceleng masjid. Setuju nggak Pak DKM? Setuju banget gitu. Kita juga pola makannya tetap. Kenapa? Karena memang kita lagi disuruh lapar gitu. Yang harusnya kita haus amal ibadah dan haus kita berinfak gitu. Karena di situ sedang dilipat gandakan amal kita gitu. Ya. Pahala kita tuh sedang dilipat gandakan. Kenapa? Di bulan Ramadan itu kita didetox sebetulnya. Racun-racun yang ada di tubuh kita itu sedang dikeluarkan. Selama bulan Ramadan itu sangat efektif Mbak Desi. Kenapa sampai Allah mewajibkan? Pastinya ada sesuatu di balik itu yang sangat berharga. Karena saat ini penelitian sudah banyak, sampai orang yang sakit kanker saja disuruh berpuasa. Penelitiannya itu efektif seminggu 2 kali. Ada nggak di Islam? Seminggu 2 kali kita puasa, ada Bu? Puasa ada. Apa Bu? Senin Kamis. Senin Kamis itu sudah ada 1400 tahun yang lalu, dan yang membawa risalah itu orang yang buta huruf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dan pasti itu dari Allah, itu pasti benar. Sekarang penelitiannya sudah seperti itu. Ada lagi kalau kurang, ada yang detoxnya sebulan 3 kali. Puasa apa Bu? Ada nggak di sini? Kalau nggak ada yang jawab berarti belum melaksanakan ini DKM-nya. Apa yang sebulan 3 kali? Ayamul bid itu tahu. Ayamul bid. Kalau nggak ada nih saya kasih pada DKM-nya. Mbak Desi maaf buka ini. Ini kalau saya sekarang kalender saya di rumah 2.
kalender nasional untuk lihat liburnya kapan. Kalau ini kalender Hijriah untuk melihat kapan saya berpuasa setiap bulannya dalam 1 bulan 3 hari. Ini di bulan Maret sudah lewat. April Ramadan. Ya, April puasa Ramadan ini 16, 17, 18 Mei kemarin itu Ayamul Bid. Nanti Pak DKM biar bisa bikin nanti tuh di sini contohnya. Ya, ada lagi kalau masih kurang dalam 1 bulan yang seminggu 2 kali, sebulan 3 kali. Ada lagi setelah Ramadan berat badan naik disuruh dalam bulan Syawal kita disuruh berapa hari? 6 hari. 6 hari. Detok lagi tambah. Kalau masih juga belum sehat, 1 hari buka, 1 hari puasa. Betul nggak? Puasa apa, Bu? Puasa Daud. Ngapain kita diet susah-susah mahal-mahal? Kasih aja anak yatim uangnya. Kasih aja masjid DKM agar anak-anak ini banyak kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya, gitu. Barangkali itu Mbak Desi yang ingin saya sampaikan. Biar anak-anak di sini kenapa sih nggak bolehnya gitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu. Oke, kembali Ibu selalu menjelaskan bahwasanya Ibu selalu melihat sisi dari syariahnya seperti apa, dari kesehatannya pun seperti apa. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Dilihat dari kesehatannya pun memang ada alasan. Nah ini ya, jadi memang Islam tuh sungguh sempurna ya Bu ya, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun yang diperintahkan itu semuanya ada sebab akibat dari sisi kesehatannya. Oke, baiklah. Tapi saya izin jeda dulu ya Ibu ya, Pak DKM saya izin jeda dulu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Ya, pemirsa, lagi-lagi Ibu selalu memberikan tadi edukasi ya Bu ya, bahwasanya Ibu melihat begitu sempurnanya Islam sehingga sampai dengan hal-hal yang kecil pun diatur ya Bu ya. Tapi tidak hanya dari sisi syariatnya saja, Ibu pun melihat dari sisi kesehatannya. Kenapa puasa itu dalam 1 tahun itu harus ada puasa 1 bulan. Kalau kurang tadi ada seminggu 2 kali, ada juga satu bulan 3 hari ya. Luar biasa pemirsa ya. Ini edukasi buat pemirsa juga ya. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Charmadi untuk memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Mangga, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terima kasih atas kunjungannya dari Dokter Ibu Hajah Rahmawati MKK yang telah mana bisa berkunjung ke Masjid Riyadul Badiah. Kami atas nama DKM atau pengurus Masjid Riyadul Badiah sangat antusias dalam hidup sehat di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mungkin dari DKM sangat mendukung sekali di dalam sosialisasi maupun dalam penetapan di ibadah di bulan Ramadan supaya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan kita penuh sampai tuntas. Mungkin itu aja sambutan kami dari Ketua DKM. Akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Charmadi yang alhamdulillah ya Bu ya menerima kita ya Bu ya, menerima kehadiran kita, kedatangan kita untuk bisa tadi Ibu selalu berdakwah dari sisi kesehatan dan juga dari sisi syariatnya. Baik Ibu, untuk segmen ini mungkin tadi penjelasan tadi kan agak baru sedikit ya Bu ya. Barangkali ada anak-anak yang mau menanyakan, boleh nggak, silakan. Mas Kita Ali. buka sesi tanya jawab nih dari yang ini nih, yang jawabnya sayur asem nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Muhlisin Putra. Ya. Saya ingin bertanya, Bu Dokter,
makanan atau minuman yang baik dan sehat pada saat waktu sahur itu apa ya? Supaya kita lebih ada tenaga buat menjalani besok. Mungkin itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agung. Boleh yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Oktaviani. Saya ingin bertanya, dari beberapa di antara kita mempunyai adik kecil. Nah, kan ini bulan puasa. Bagaimana cara mengajarkan puasa dengan baik dan sehat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung dan Mbak Dewi atas pertanyaannya. Ini setiap episode ya, Betul. selalu ada pertanyaan tentang sahur. Kalau ini masih bagus nih Mas Agung, nggak bilang kalau perih. Kalau ada yang mengatakan kalau jam 10 perih, ada yang jam 12 sudah pusing gitu. Oke. Sebetulnya Ibu katakan tadi buka dan sahurnya seperti makan biasa saja. Namun apa yang sebaiknya dimakan? Yaitu perbanyak sayur dan buah. Terutama untuk buka puasa itu sebaiknya pertama kali adalah buah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu yang manis apa? Korma. Ada nggak kolak? Nggak ada ya di hadisnya gitu. Dan ada juga dari hadis itu dan ayat Al-Quran mengatakan makanlah tuh buah dulu baru dan daging. Betul nggak? Pernah baca nggak di Al-Qurannya? Jadi buah dulu baru makan besar, jangan sayur asam dulu. Kalau sayur asam makan nggak sama lauk pauknya gitu, apalagi pete jengkol gitu. Besoknya gitu ya, sambal dan lain sebagainya. Jadi buka itu dengan buah dulu. Jadi jangan sebagai pencuci mulut. Sebaiknya buah itu di awal, karena enzim yang untuk pencernaan makanan berat itu keluarnya setelah makan buah. Jadi kalau kita nyuci baju pakai apa? Pakai air kan? Masa cuci mulutnya pakai buah gitu. Jadi cuci itu tetap pakai air putih ya. Jadi untuk sahur sama porsinya, sayur dan buah itu setengah porsi, nasinya 1 porsi, 1/4 porsi, lauknya itu protein hewani, daging dan lain sebagainya, ayam, ikan, dan protein nabati seperti tempe, kacang-kacangan itu 1/4-nya. Jadi isi piring kita bukan semuanya nasi. Nanti nasi lauknya mie, perkedel, isinya karbo dan karbo ya. Itu yang membuat pada saat jam 10 sudah lemes, karena karbo itu adalah gula yang cepat diserap dan cepat hilang. Jadi nggak bisa bertahan lama. Yang bertahan lama itu adalah protein. Sayur juga untuk menambah vitaminnya kita dan mineralnya kita dari sana. Barangkali itu Mas Agung ya. Saya nggak memberikan menu karena saya takut di daerah sini tidak ada. Iya betul. Jadi apa saja yang ada di alam kita, yang di dekat kita. Ya kemarin juga pada saat dikatakan buka dengan kurma susah, mahal. Ya sudah, yang ada di apa di sini? Ada buah pisang ya gitu, dengan buah pisang, ada semangka, kita makan semangka. Ya, tapi tidak dengan es. Esnya nanti. Esnya belakangan karena penuh dengan gula seperti yang Ibu katakan di sini ya. Nih. Jadi yang gula-gulanya, karena kalau sudah 1 gelas seharusnya sudah tidak makan nasi. Karena porsi 1 gelas minuman yang manis itu sama dengan 1 piring nasi.
Kenapa orang banyak penyakit kena kencing manis, gitu, seperti itu. Jadi kalau sudah minum air putih, makan buah, sepertinya nafsunya tuh sudah berkurang. Jadi apa yang kita bayangkan di siang hari itu sudah hilang sebetulnya dengan air putih saja hausnya. Betul nggak Pak? Nah bapak-bapak seneng nih nggak nambah uang belanjanya. Oke, Mbak Dewi tadi anak kecil ya. Adiknya usia berapa Mbak Dewi? 4 tahun. Oke. Kemarin juga ada yang nanya ya Mbak Desi. Iya, Kebetulan anaknya usia 7 tahun dan sudah di pesantren. Anaknya sudah kuat puasa 1 hari penuh. Saya katakan puasa itu untuk orang yang sudah balik sebetulnya. Jadi kalau anak-anak kita itu hanya untuk melatih. Jadi bukan suatu kewajiban. Ya, boleh anak itu kuat, tapi kita lihat pola makan dia pada saat sahur dan buka. Betul nggak? Gitu. Kadang kan anak sudah nggak nafsu lagi, apalagi disuguhinnya dengan es. Dia sudah kembung, malas makan. Ya, yang dikhawatirkan adalah pertumbuhannya. Bukan nggak boleh, Al-Quran sendiri tidak mewajibkan. Kenapa kita yang mewajibkan gitu? Ya, jadi kalau misalnya anak itu ngeluh sakit perut, ya kita tanggapi dengan bijak. Kalau anak itu memang sudah wajib segede-gede ini bilang sakit perut, tolong melatihnya itu seperti apa. Jadi boleh diselang-seling, buka sahur, jadi tidak dipaksakan karena Al-Quran sendiri tidak mewajibkan puasa, sholat itu untuk anak orang yang sudah balik gitu. Dan sudah balik dan berakal, orang sakit enggak, yang enggak berakal, orang mabuk saja tidak boleh. Orang dewasa saja kalau dia punya uzur pada saat bepergian tidak diwajibkan berpuasa, benar nggak? Itu. Jadi ada ruksonya walaupun itu wajib. Jadi kita tetap mengacunya ke dalam Al-Quran. Kita boleh melatih, tetapi ada porsinya. Gitu. Ya biasanya kan setengah bedug. Mereka harus ikut berpuasa dalam arti mereka diajarkan untuk berempati. Mereka makan boleh tapi ngumpet gitu kan, jangan di depan orang berpuasa. Artinya apa, itu sebagai adab aja, tapi belum sebagai kewajiban karena mereka belum secara akal juga belum diwajibkan gitu ya, belum balik. Barangkali itu Mbak Desi. Oke, baik. Mas Agung, Mbak Dewi sudah jelas ya. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, masih bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Oke, pemirsa, kembali kami menghadirkan UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu yang sudah dibawa langsung oleh ketuanya ini ya. Assalamualaikum Bu Umi. Sehat Ibu Umi? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiati, Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, pembinaan Ibu Haji Ratnawati MKK. Kali ini saya membawai 5 UMKM yang ada di Indramayu. Oke. Di antaranya ada rempeyek, ada rengginang, sama iya. biji ketapang, Oke. brownies lumer, sama akar kelapa. Oke. Akar kelapa. Nanti ibu-ibu yang akan mengupas komposisi dari produknya masing-masing. Ya. Mangga ibu-ibu. Ini produk siapa ini? Produk saya, Bu. Oke, Mbak Desi. Boleh, monggo. pegang. Ini pemirsa ada apa nih namanya? Ewi Aje. Apa Ewi Aje tuh? Facebook, nama Facebooknya Bu. Oh, yang punya Bu Ewi. Iya, nama saya. Oke, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ewi.
Memproduksi memproduksi rempeyek kacang ya. rempeyek kacang hijau sama kacang tanah. Oke, namanya rempeyeknya Ewi aja. Ewi aja. Nama aja gitu. Sudah ada FB-nya ya. Oke. Iya, nama FB-nya. Oke, FB. Iya. Makanya platformnya FB Bu. Soalnya masuk itu sih Bu, online. Oke, udah bagus nih. Jualnya Tinggal online. dibina ya Mbak. Oke, Siap. next. Boleh mangga selanjutnya? Yang punya rengginang siapa? Nama saya Ibu Ranti. Ranti. Iya. Oke. Dari Desa Gabus Kulon. Gabus Kulon. Produksinya Produksinya rengginang. Rangginang nih, Iya. oke. Apa aja itu? Komposisinya Apa beras aja? ketan, terus bawang Putih, terus terasi, terasi, sama penyedap rasa. penyedap rasa. Oke, Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Siapa yang punya Boleh yang punya biji ketapang? Ini pemirsa biji ketapang dapur Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Daria dari Gabus Kulon, Blok Welut. Oke, oh bloknya welut ini. Oh, Saya blok pikir isinya isinya welut. ada tambahan belutnya. Oke. Itu produk saya biji ketapang. Iya. Oke. Dibuat dari bahan-bahannya gula putih, Gula telur, putih, telur sama Kelapa. terigu, Terigu. vanili, garam sedikit, Oke. sama santan. Oke. Terima Baik. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Ibu Ani Sopiani dari Gabus Kulon Blok Gadur. Ya. Produk yang dijual brownies lumer. Brownies lumer. Iya, brownies lumer. Komposisinya apa aja isinya? Komposisinya telur, gula, Oke. sama SP, vanili, terigu, coklat bubuk, sama mentega. Iya, brownies lumer. Iya. Nama saya Ibu Sarina dari Desa Kedungdawa, Kecamatan Gabus Wetan. Ya. Ini namanya akar kelapa. Akar kelapa. Iya, Oke akar ya. kelapa. Dan bahan-bahan Komposisinya apa Bu bahan-bahannya Bu? bahan-bahannya itu tepung beras, sama tepung ketan, Ketan. mentega, Oke. kelapa parut juga, gula, Gula telur, putih apa gula merah? gula putih. Gula putih. Oke. Oke, terima kasih Ya. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mangga, kembali Assalamualaikum ke warahmatullahi Bu wabarakatuh. Umi dulu. Terima kasih ibu-ibu sudah komposisinya, sudah menyebutkan komposisinya. Saya kembalikan kembali. Oke, siap. Terima kasih. Baik, pemirsa, lagi-lagi ini Ibu Umi sudah membawa UMKM-nya luar biasa ya Bu ya. Ternyata di Gabus Wetan banyak juga Bu ya, ibu Ya. yang kreatif ya, yang kreatif dari tadi ada peyek, ada rengginang, ada biji ketapang, ada juga brownies ya, dan juga ini ada akar Kelapa. Akar kelapa aja sampai dibuat akar Bu, masya Allah, Ya. luar biasa Bu ya. Kalau saya kebetulan tinggalnya di Bekasi. Betul. Itu akar kelapa itu khas Betawi itu. Khas Betawi. Iya. Oh, ternyata nyampe Sudah Gabus sampai juga ya, Bu, ya. Indramayu. Sudah nyampe Indramayu ini. Iya, Oke. itu. Di sana rata-rata kalau lebaran pasti membuat Kue akar khas. kelapa. Oke, boleh nanti ini ada sedikit yang mungkin mau Ibu sampaikan Iya. buat masukan ya, Bu ya. Dikupas sedikit ya. Iya, boleh. Jadi ini sudah bermerek ya semuanya, alhamdulillah. Namun nanti PR Bu Umi kita untuk perbaikan dari kemasan dan mungkin ada juga untuk Halal ya, label halal Ibu ya. PIRT dan halalnya sehingga bisa dipasarkan ke yang lebih luas.
Dan juga nanti seperti biasa Bu Desi, Bu Umi nanti sekolah lagi. Sekolah lagi Bu, siap sekolah Bu ya. Biar nanti ada varian-varian baru untuk Betul. orang-orang yang memang tidak bisa makan tepung, tetapi pengen makan brownies, makan rempeyek, tapi orang kolesterol. Seperti Gimana apa? caranya? Gimana Iya, caranya oke. kita bikin sehat Indramayu? Siap? Siap ya. Ya. Siap. Jadi ada varian baru yang nanti semua bisa ikut makan dan ikut merasakan produk-produk dari UMKM kita. Oke. Dan di samping itu nanti pemasarannya juga karena sudah ada yang di FB, kita juga kan ada Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, sudah ada Instagramnya. Instagramnya itu. Jadi bisa pesan melalui Instagram dari Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Untuk pemirsa nanti diinget nih Iya, makanannya iya, hari ini ya. apa. Dari gabus wetan ya Bu. Iya, ya, dari luar gabus biasa wetan ya. ini apa gitu. Nanti Ada kuis ya, ada hadiahnya. ada Oke. kuisnya. Oke. Apakah nanti makanan ini yang dibagikan? Betul. Di-tagin duluan tuh. Iya, pokoknya follow terus ya Mitra Sehati Kabupaten Indramayu. Oke. Dan juga untuk yang ada di masjid ini barangkali untuk bergabung dengan Mitra Sehati, karena insya Allah kita selalu ada pelatihan dan ada bantuan-bantuan alat ya Bu Umi. Jadi kita terus berkembang. Kalau untuk kota Cirebon sudah 13 tahun bersama 13 tahun. Kabupaten dan Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ini Kabupaten Indramayu dan Kota Kabupaten Cirebon baru bergabung di tahun 2020, tetapi sudah banyak produknya Bu. sudah ya? banyak, Oke, luar biasa, lebih dari ya. 100 mungkin ya kita. Oke pemirsa, itulah tadi ada banyak produk ya yang diluncurkan oleh masyarakat Gabus Wetan ya. Tepuk tangannya dong untuk ibu-ibunya. Kreatif ya Bu. Yang bergabung tidak hanya ibu-ibu, yang bapak-bapak juga silakan. bisa. Kalau Oke. punya usaha, jadi tidak hanya kuliner, tapi wastra. Wastra itu apa? Bikin sarung atau bikin batik. Silakan gabung. Kalau kriya itu yang punya kerajinan apapun, baik dari kerang, ya kita kan Indramayu daerah pantai, atau dari kemarin ada topeng Cirebon yang kecil-kecil ada untuk hiasan dinding. Apa saja, saya pernah beberapa kali lewat di sini, ada apa sih, anyaman bambu gitu. Kita gabung aja bersama-sama, nanti kita latih sesuai dengan kriterianya. Iya betul. Pokoknya jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, akan dibina ya Bu ya. Mudah-mudahan produk kita dari Indramayu bisa mendunia. Boleh semangat semuanya ya. Semangat semuanya. Oke pemirsa, sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama dengan Mitra Sehati Kabupaten Indramayu, silahkan menghubungi Instagram yang ada di layar kaca Anda atau langsung DM Instagram Ibu Dr. Ratnawati. Oke, terima kasih semuanya. Akhirnya saya Desi beserta Ibu Dr. Ratnawati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sehati, lokalnya di hati. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin.